Yo guys, oke jumpa lagi di YouTube channel gue dengan gue Andreas Tobing yang seperti biasa di YouTube ini kita akan ngebahas seputar investment khususnya di crypto market dari fundamental, technical semua bakal kita bahas, oke? Nah guys langsung aja ya ini mungkin kalian udah langsung kena clickbait sama judulnya tapi I think gue bener-bener meyakini yang gue bahas berikutnya ini adalah salah satu peluang terbaik kita untuk kita itu bisa win di altcoin. Sekali lagi win di altcoin ya. Jadi specifically gue nggak akan ngomong mengenai Bitcoin di sini ya. Gue udah nggak mau bahas terlalu banyak lah ya. Bitcoin apa ya, udah bullish lah, udahlah gitu. Setiap koreksi buy, udahlah gitu loh. Nggak usah lu kayak bikin teori aneh-aneh lagi, udahlah gitu loh. Kita lihat minat dari institusi nih, kalian lihat ya. Nih gue tunjukin sedikit datanya nih ya di sini di the block ya. Obviously ini yang gratisan punya, tapi kayak I think di sini udah cukup lumayan. Kalian lihat ya volume, kalian lihat inflows dari ETFs, kalian lihat on-chain holdingsnya mereka ya. Itu aja yang kita lihat sebetulnya ya. Kalian bisa lihat ya, yang declining itu cuman Grayscale, sedangkan yang lainnya nyerok terus gitu ya. Yuk ngomong BlackRock, Bitwise, Fidelity semua nyerok. Jadi kayak no reason lah to be bearish on Bitcoin menurut gua sekali lagi ya. Jadi setiap ya tapi gini ya, balik-balik kita nggak mungkin yang up only terus gitu kan ya. Market nggak kayak gitu cara kerjanya. Ini aja udah terlalu parabolik menurut gua gitu. Ini aja kayak udah terlalu gimana ya, kan pada dasarnya gini, kita menggunakan technical analysis untuk mencoba mencari potensi apa ya, di mana para traders, para investor tuh buang barang gitu loh, ngerti kan? Jadi di resistance mereka akan sell gitu ya, akan jualan barangnya ya. Sebetulnya kan itu yang kita cari gitu ya. Tapi pada dasarnya kalau kalian lihat sekarang ini di cycle ini sangat-sangat berbeda, di mana bayangin aja ini udah di resistance di 69.000 tapi terus demand daripada institutions ini terus nyerok terus gitu, terus akumulasi terus ngumpulin terus. Jadi kayak ya udahlah gitu loh, kayak lu mau pakai TA buat gue udah apa ya, invalidasinya tuh terlalu tinggi gitu. Jadi kayak gue nggak pakai TA lagi, gue cuma lihat on chain data ini aja, dan mungkin nanti gue akan exit juga by on chain gitu ya, when apa ya, miners pada selling ya, ketika institutions ini mungkin start off barangnya mereka, ketika ada whales yang start selling ya mungkin di situ gue akan consider sebagai peak bull market ya. So guys, langsung aja ya to the point yang memang pengen gue sampein di video ini, yaitu tentang kemungkinan rotasi selanjutnya ya. Kita udah lihat di tahun lalu, bahkan di awal tahun ini, bahkan baru minggu lalu ya, 2 mingguan terakhir lah ya, meme coin di Solana itu meledaknya ngeri banget coy. Ngeri banget ledakannya, ngeri banget. Lu lihat yang paling heboh kan ada Bome ya, itu cuman 50 jam ya langsung listing di Binance. Apa nggak ngeri tuh? Bayangin aja. Terus ada macem-macem ya, macem-macem Bome, lu mau ngomong apalagi sih, gua sampai kehilangan kata-kata tau nggak, saking banyaknya gitu memes di Solana yang benar-benar gila gitu. Tapi gini guys ya, gue kalau kalian nonton gue di Twitter mungkin gue banyak apa ya, bercandaan soal memes ya gitu. Tapi gue lumayan mean it gitu. Gue lumayan bersungguh-sungguh dengan statement gue bahwa sebetulnya demand ya, maksudnya kan gini kan, kayak kalau harga itu kan di drive ya oleh supply and demand ya. Jadi kita nggak usah ngomong utility dulu nih belakangan ya. Tentu utility daripada sebuah token yaitu tentu akan menentukan demandnya, possibly menentukan demandnya. Kalau memang punya strong utility, punya use case, dan dia juga produknya kepake ya, ada reason untuk buy daripada token tersebut. Tapi faktanya yang lucunya, yang menariknya gue lihat adalah kayaknya rata-rata orang tuh nggak peduli sama yang kayak gituan gitu, ngerti gak sih? Dan memes ini tuh jauh lebih menarik, jauh lebih seksi gitu loh. Walaupun ya resiko dan rewardnya lebih tinggi ya dibandingkan utility token gitu. Cuman gue selalu consider gini, chain yang benar-benar layer one chain yang benar-benar apa ya, subur lah ya, gue bilang ya, yang subur, yang native tokennya bisa ke drive up gila-gilaan, ya itu harus memes gitu loh. Makanya harga Solana ya outperform sendiri lu compare sama chain lainnya. Kenapa? Ya gara-gara ada memesnya gitu loh, ngerti kan? Terus kenapa Phantom terlalu underperform gitu ya, masih jauh underperform lah dibanding yang lainnya, nggak ada memesnya gitu, sesimpel itu. Kenapa Avalanche lumayan lah ya, gue bilang ya, lumayan oke gitu loh performnya di tahun lalu. Kenapa? Ada memesnya juga, ada Chok Inu, ada yang lain gitu loh. Jadi Ethereum pun juga banyak memes gitu. Jadi kayak gue berconsider nih memes nih
kalau kamu mau cari area mana yang bakal subur ya, maksudnya gini, layer one atau chain mana yang bakal subur, ya lu cari yang paling banyak memes, udah that's it. Itu yang akan narik minat daripada retailers, minat daripada ya traders lah, gue bilang ya, spekulator gitu, ya di area tersebut gitu. Nah, gue jujur sekarang ini ngeliat ya, after Solana, ya gue nggak bilang after Solana lah ya, tapi gue lebih consider gini, kayak apa sih yang next setelah Solana gitu loh. Gue bener-bener sama sekali nggak berpikir Solana akan ngeredup sih, sama sekali enggak ya. Obviously Solana akan terus menerus apa ya, panas menurut gue sampai rest of bull market ini gitu. Cuman kan tentu pasti ada chain lain yang kecipratan, chain lain yang kebagian gitu. Akan ada developer-developer lain yang kayak creates memes di chain lain gitu untuk mendatangkan user lebih banyak ya. Jadi gini, teori gue sederhana sekali ya. Ethereum ya, tentu kan ya king-nya kan di situ ya. Jadi kayak chain terbesar yaitu jelas Ethereum ya. Di tahun lalu kita bisa, di cycle sebelumnya kita bisa lihat itu di Ethereum ada Shiba Inu dan ada Inu-Inu lain lah. Lu lihat lah ya, kayak banyak sekali yang performanya sangat baik. Obviously yang ada yang udah cukup senior juga yaitu Dogecoin dan sebagainya gitu ya. Di cycle sebelumnya pula kalau kita ngomong di BSC, Binance Smart Chain, itu ada SafeMoon, SafeMars, ada Floki dan seterusnya ya. Itu memes yang ngedrive up gitu loh, ngerti kan? Nah, secara pribadi gini, teori gue itu adalah Ethereum, gue sangat yakin sekarang kan $4.000, sekira 3.000 berapa sih, 3.400, 3.500 kira-kira itu ya, sempat sentuh 4.000 ya. Dan gue orang yang optimis Ethereum ini akan someday tembus bahkan 7.000, 8.000, 10.000, gue sangat optimis Ethereum ya, sampai ke that level ya. Cuman isunya adalah ketika Ethereum sudah semahal itu ya, memes ini akan jadi kurang menarik di Ethereum menurut gue. Kenapa? Ya gas fee-nya aja mungkin sekali transaksi udah bisa berapa ratus dolar gitu loh, ngerti kan? Dan itu jadi kurang menarik. Dan pairing tokennya kan wrap Ethereum dan itu terlalu mahal menurut gue gitu loh. Kayak lu mau transaksi mungkin $1.000 aja, gas fee-nya mungkin bisa kena 100 sampai 200 dolar gitu loh, ngerti kan? Itu aja cuma 0,1 ETH kalau misalnya harga Ethereum di 10.000. Maka teori gue nomor satu adalah yang mestinya chain yang akan dapat limpahan liquidity itu mestinya layer 2 ya. Ini gue udah mention berkali-kali di TikTok, di Twitter ya. Gue bener-bener consider gini, bahkan di private community gue bener-bener consider layer 2 yang apa ya, kasarnya gini, memes yang akan benar-benar dahsyat sekali itu akan terjadi di layer 2 ya, ya karena mereka dapat limpahan dari Ethereum. Dan personal analisis gue ya, apa yang gue amati mungkin 1-2 minggu terakhir lebih lah ya, bahkan ya, gue ngelihat this chain base ya, ini akan jadi satu chain tempat memes itu subur sekali menurut gua ya. Lu bisa lihat ya. Ini Dex Screener ya. Dex Screener ini kan ngurut berdasarkan volume. Kalian lihat ya di sebelah kanan nih, kalian kelihatan ya, di sebelah kanan sini yang area mouse gue ini kan sebenarnya based on volume ya. Kalian bisa lihat yang leading volume itu adalah nomor 1 untuk dari semua chain adalah Solana dengan 24 hour volume 2,93 miliar, hampir 3 miliar dolar. Second ada Ethereum 2,71, and ada BSC dengan 2,22 gitu ya. Ini cukup mepet. Terus ada Arbitrum dengan 1,26 dan kelima ada Base ya. Lu bayangin ini udah sekitar 500 jutaan dolar volumenya gitu. Kenapa nggak Polygon? Kenapa? Ya karena sedikit sekali memes di Polygon menurut gua. Kenapa nggak Arbitrum juga? Memes di Arbitrum juga sedikit sekali menurut gua. Kayak di Arbitrum tuh banyak sekali ya legit project gitu menurut gua, ngerti kan? Jadi gue berconsider base ini nih, kalian lihat ini nih, memes ini tuh lagi lu kalau lihat memes di base ngeri-ngeri pak, ngeri-ngeri, lagi kayak lagi seksi banget. Dan kalau kalian lihat artnya, kalian lihat devs-nya gitu ya, ini kayak wah ini bisa jadi tren berikutnya nih ya. Kalian bisa lihat salah satu ini yang gue tunjukin, Degen ya, ini tuh oke gitu. Dan honestly speaking gue melihat banyak sekali, kan gue juga ada follow beberapa alpha lah ya, alpha versi gue gitu ya. Wih, banyak sekali CT alpha yang gue follow itu pada ngikutin nih apa memes di base ini nih. Jadi kayak gue punya keyakinan, wah ini base nih kayaknya bakal terbang luar biasa nih, akan banyak apa ya, gue consider gini, akan banyak liquidity dari Ethereum ya yang ditransfer ke base ya, sesimpel itu. Karena kan lu mau transaksi di base pun kan lu masih butuh Ethereum toh. Jadi kayak memang, jadi yang gue consider adalah demand terhadap Ethereumnya akan surging, akan naik ya dengan memes dari base ini. Dan habis itu mereka akan bridge, mereka akan lariin ke dari Ethereum ke base, mereka pindahin gitu ya. Dan ini nih yang seru nih di area ini ya, menurut gue
gue consider ya, kita tuh sekarang, gue lagi consider gini, kita sekarang ngelihat base, kalau gue sekarang ngelihat base ini udah kayak ngelihat Solana mungkin di apa ya, kuartal 3 tahun lalu ya gitu, belum seheboh itu ya, belum seheboh itu ya. Kalian lihat, CT rata-rata masih ngomongin Solana, Solana dan Solana ya, Solana Ethereum, Solana Ethereum, nggak ada lah lu lihat yang bahas base ya, kayak hampir nggak ada gitu. Tapi gue udah ngelihat ini trennya menarik base ini, dan gue pribadi udah mulai jump in di beberapa memes base ya. Gue bocorin dulu sama kalian beberapa memes di base, gue udah mulai jump in ya. Tentu yang gue ngelihat, tentu yang kayak kontraknya oke ya, terus juga kayak dia punya art yang lucu, dia punya konsep yang fun ya, dan gue tentu ngelihat kayak apakah ada CT-CT besar yang follow ya. Biasa indikator gue itu doang, simple ya, udah gue jump in masuk kira-kira kayak gitu ya. Nah, gue baru ngeliat gitu sih, kayak ini akan jadi satu tren yang menarik ya, base ini. So kalau kalian, tapi gini guys, gue mungkin apa ya, disclosure dulu, gue remind dulu ke kalian. I think cara bermain trade seperti ini ya, ini sangat high risk high reward ya. Gue nggak akan terlalu rekomend kalau ini adalah first year kalian, first cycle kalian, kalian baru sekali masuk ke ekosistem kripto ya. Gue nggak akan rekomend ya. Mending lu jangan terlalu masuk ke ekosistem DEX dulu. Mending lu bener-bener udahlah beli koin-koin di CEX aja, yang udah listing di CEX. Buat gue resikonya jauh lebih terkontrol ketimbang kalian beli yang DEX. Karena lu beli DEX ya, lu literally bisa tiba-tiba instant jebret hilang semua ya. Kalau misalnya tiba-tiba devnya cabut liquidity-nya, kelar lo gitu. Jadi kayak kira-kira gitu. Cuman I think ini buat gue akan jadi good information buat kalian yang punya appetite, kalian yang apa ya, punya selera resiko reward yang tinggi ya, then this is your place ya. Menurut gue, kita mau, kalau kalian para degen ya, wah degen selanjutnya itu di base menurut gua ya. Nggak usah lihat-lihat yang lain ya, nggak usah lu intip yang lain ya. Tentu gua nggak ngomong Solana akan turun ya, Solana ya tetap akan jadi Solana dan akan selalu banyak memes baru di Solana. Tapi lu mau cari bener-bener pure degen, wah base sih sarangnya menurut gua. Again guys, itu personal opinion gua ya. So itu poin pertama, itu aja gue udah bawel 12 menit ya. Dan mungkin ya itu aja sih yang gue mau sampaikan. Dan kedua, oh nih guys ya, kalian harus ingat ya, gue nggak tahu berapa banyak di sini dari kalian yang holdernya ini OneCat ya. OneCat ini kan token yang memang lo tau lah ya, gue udah disclose berkali-kali kalau gue memang buy, gue sendiri beli, gue sendiri hold ya, gue sendiri sangat bullish dengan OneCat ya. Menurut gue OneCat itu salah satu memes dengan sorry bukan memes lah ya, tapi narasi lebar, metaverse game, memes, dia punya chain sendiri sekarang, OneCat Chain ya, terus dia berada di dalam Bitcoin ecosystem ya, the first game, the first memes in Bitcoin ecosystem, sehingga gue sangat bullish ya. Gue punya posisi size yang cukup baik di sini. Dan dia udah mulai increase utility-nya ya, si OneCat ini. Kalian bisa lihat ya, sekarang udah 2 kali terakhir dia itu airdrop ke para OneCat holders. Yang sebelumnya ada IQ 50, cuman itu gue telat infoin kalian ya. Congrats lah kalau kalian memang follow Twitter OneCat dan kalian take action ya, kalian bridge dan kalian kalian provide Solana address kalian akan dapat tuh airdropnya. Dan sekarang dia lagi bekerja sama dengan salah satu ini Big Pump ya. Ini bakal dari BSC ya, BNB ya. Ini wah, ini narasinya mantep nih, let's make BNB chain great again. Ya kita lihat sama-sama, gue akan pantau nih apakah akan ada memes yang menarik di BNB chain atau enggak. Karena gue selalu consider, udahlah ya, kita nggak usah babi bu cincong jelasin ini itu. Menurut gue simpelnya, kalau kalau kalian punya kemampuan mengambil resiko yang tinggi, sekali lagi ya, kemampuan kena exposure terhadap resiko yang tinggi, kalian appetite-nya tinggi terhadap resiko ya, kalian agak-agak degen ya, agak-agak retard ya, look no further ya, lu cuman cari memes aja sih. Tapi guys, gue ingetin dulu sebelumnya ya, gue bisa ngomong memes kayak gini buat lucu-lucuan gitu ya, simply gara-gara gue udah did my homework ya. Gue selalu menempatkan posisi 80-20 gitu ya. 80% gue itu udah di yang solid gitu, kayak Bitcoin, Ethereum gitu ya. Jadi gue punya 20% untuk altcoin, dan gue punya porsi untuk gue lemparin memes gitu. Jadi kayak
Jangan sampai ya lu 100% memes ya itu sorry lu goblok menurut gua gitu. Jangan kayak gitu, ngerti kan? Ini gua memes ini nih apa ya, Degen play gue lah untuk beberapa waktu ke depan, tapi itu gue udah consider gue berada di apa ya, satu rasio yang cukup safe lah untuk DJs main di memes, kira-kira gitu ya. So guys, that's the key message. Yang pertama adalah base ya, yang kedua adalah buat kalian holder one cat ya udahlah, itu bridge dong, itu sayang sekali kalau kalian lewatkan free money dari one cat. Oke? So guys, that's it. See you on next video. Kalau kalian ada pertanyaan boleh drop di comment section. Bye bye. God bless you all.